Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Ini kartu uji kinerja saya. Nah, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja yang akan saya laksanakan pada hari ini, Senin 6 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan disiapkan untuk berdoa. Siap, Rob. Dobre. Diawali dengan berdoa, kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar dan ilmu-ilmu yang Pak Guru berikan dapat kalian serap dengan maksimal. Allahumma amin. Pak Guru cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri. Nah, silakan yang mau memimpin. Ya, Lala, silakan maju depan. Ya, semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita semakin tumbuh rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia ini ya. Kita pelajari tentang tema 4 berbagai pekerjaan ya. Bisa dilihat di depan. Ya, ini tujuannya nanti anak-anakku setelah berdiskusi kalian mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi kalian mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesianya, setelah membaca cerita, kalian mampu menilai cerita tersebut dengan detail. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis, ya, terurut. Kemudian anak-anakku nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, ya, kalian itu nanti mempunyai manfaat ya ketika kalian sudah tahu berbagai macam pekerjaan ya. Kemudian pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan jasa ya, kemudian pekerjaan itu yang menghasilkan barang itu tentunya ada bahan-bahan pembuatannya, bahan-bahan itu dari sumber alam. Jadi kalian bisa paham kalau kalian nanti sudah besar ya, sudah waktunya bekerja, kalian dapat
menggunakan sumber daya alam itu dengan bijak ya, tidak sembarang, sehingga sumber daya alam tetap lestari ya. Nah, anak perhatikan di depan. Coba siapa yang mau membaca? Ya, Tiki, silakan Tiki, bahasanya keras ya. Edgar dan Siti sedang menggambar pada buku gambar dengan menggunakan pensil. Saat menggambar, Siti bertanya pada Edo, pensil dan kertas ini terbuat dari apa ya? Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita sama-sama cari tahu bagaimana proses pembuatan pensil dan kertas. Terbuat dari apa bahan-bahan untuk membuatnya? Ya, coba siapa lagi yang mau baca? Ya, Rizal, baca. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafis murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya grafis murni cenderung rapuh dan patah. Ya, terima kasih, Cal. Pak Guru akan tampilkan proses pembuatan pensil. Kalau benda satu ini pasti gak asing kan buat kamu? Iya, pensil merupakan benda yang paling banyak digunakan orang untuk mencetak maupun menggambar. Kids, tapi jangan terlalu gunain aja. Kamu juga harus tahu gimana cara pensil ini dibuat. Nah, dalam pembuatan sebatang pensil aja membutuhkan proses yang sangat panjang. Awalnya, serbuk yang dijadikan bahan utama pensil dicampur dengan berbagai jenis bahan lain. Setelah jadi batang-batang hitam nih, mesin otomatis akan membawanya ke dalam potongan-potongan kayu yang telah dibentuk sedemikian rupa sesuai cetakan pensil. Nah, setelah itu dilapisi lagi dengan potongan kayu di atasnya. Kalau sudah menyatu nih, mesin-mesin selanjutnya akan memotong menjadi cetakan-cetakan kecil guna menghasilkan satuan pensil. Tak lupa pula diberi warna biar makin cantik dan gak luput diberi merek juga tentunya. Ada pensil, ada kertas. Ya, kira-kira begitu ungkapannya bahwa kertas dan pensil adalah dua benda yang masih memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Membutuhkan kertas. Nah, sebelum kertas itu ada di tangan kita, mulanya batang kayu yang telah dipanen, kemudian dipindahkan ke dalam the parking drum yang menghilangkan kulit kayu. Setelah itu kayu-kayu dipotong kecil seukuran 7 mm. Dan kemudian potongan-potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam digester untuk dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Kemudian dihancurkan hingga menjadi bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya adalah memutihkan bubur kertas tadi. Jika telah selesai, pulp kemudian diperas dan ditekan sedemikian rupa dalam mesin berkecepatan tinggi, pada akhirnya diratakan menjadi lembaran. Setelah itu lembaran kertas tadi akan masuk ke dalam gulungan kertas raksasa sebelum nantinya dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki, lalu diakhiri dengan proses pengemasan. Ya, itu tadi proses pembuatan pensil kan? Nah, ya prosesnya panjang ya. Nah, itu tadi bahannya apa? Kayu. Dari kayu ternyata pensil yang kalian gunakan, kemudian kertas yang kalian gunakan buat sekolah sehari-hari itu ternyata bahannya itu dari kayu ya. Kalau kok bisa ya, kayu itu kan di hutan, di kebun ada pohon kayu itu ditebang, nah, prosesnya panjang. Nah, itu juga ada pekerjaannya banyak sekali ya. Tadi dari pertama pasti petani dulu kan, petani menanam pohon, kemudian setelah tumbuh besar ditebang oleh penebang kayu kan, pekerjaannya beda lagi, nanti akan diangkut lagi, bermacam-macam pekerjaannya. Nah, kayu itu kan terbuat dari sumber daya alam ya, berasal dari sumber daya alam. Coba kalau kayu ini nanti ditebang terus tanpa ditanami kembali, kalian masih bisa beli kertas ya, beli buku.
habis kayaknya mau bikin kayu, bikin buku dari apa ya? Iya. Ya, ada lagi yang mau baca? Ya, Iksan, silakan. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Ya, selanjutnya siapa yang baca? Ya, Rehan. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, pembuatan pensil kan dari pohon. Kalau pohon udah habis, pensil dibuatnya dari apa? Iya. Nah, maka dari itu kalian kan sudah tahu buku yang kalian pakai, pensil yang kalian pakai itu berasal dari salah satu bahan bakunya, yaitu dari pohon, dari tumbuhan pohon ya, dari sumber daya alam. Maka dari itu sejak dinilah kalian harus berhemat ya, jangan mentang-mentang kalian punya uang banyak lah gampang pensil beli lagi, buku coret-coret sobek-sobek beli lagi ya. Dengan menghemat penggunaan itu artinya apa? Kalian sudah ikut melestarikan sumber daya alam ya. Kasihan nanti anak cucu kalian dan kebagian pensil gara-gara kalian boros saat ini gitu ya. Nah, ya. Coba, siapa lagi yang membaca? Lala. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau rambut. Lanjut, cantik. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam, banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Ya, ya semua sumber daya alam itu digunakan untuk kesejahteraan kita semua. Ya. Kemudian kalian bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan tempat duduk yang depan menghadapkan ke belakang, terus yang belakang ke samping aja. Kerjanya ya, dibaca dan dicermati langkah-langkah pengerjaannya.
menggunakannya secara hemat. Benar. Jadi susu duduk. Ini sapi. Tuh guys ya. Enggak ini bilang.
sudah selesai, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil kinerjanya ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan yang mau maju. Ya, yang depan dulu ya. Nah, kelompok yang lain menyimak ya. Ini hasil kerja dari kelompok 1. Coba bacakan. Pekerjaan. Barang yang dihasilkan. Kursi. Benda asal benda. Bahan asal benda. Kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Pohon. Terus pemerah susu. Pekerjaan. Pemerah susu. Barang yang dihasilkan. Susu. Benda. Bahan asal benda. Sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Hewan. Pekerjaan. Tukang bangunan. Bukan bangunan. Barang yang dihasilkan. Batu. Bahan asal benda. Sungai. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Batu kerikil. Pekerjaan. Petani. Petani. Sayuran. Barang yang dihasilkan. Sayuran. Bahan asal benda. Bibit sayuran. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Tanah. Pekerjaan. Nelayan. Barang yang dihasilkan. Ikan. Bahan asal benda. Laut. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Air. Ya, nah cukup dari kelompok 1. Ada yang isinya berbeda? Ini kelompok bahaya. Silakan perlihatkan di depan ya, lihat. Dari semua kelompok kita cocokkan ya. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, barang yang dihasilkan itu kursi, ya bisa kursi, bisa meja. Bahan asalnya apa? Kayu. Sumber daya alamnya dari Pohon. Dah, semua betul? Kemudian ada pemerah susu nih. Barang yang dihasilkan susu. Asalnya dari Sapi. kemudian sumber daya alamnya Hewan. kemudian tukang batu ya, tukang bangunan, tukang batu nih Batu yang dihasilkan batu kerikil. Kemudian Sungai. dari sungai, kemudian Batu. sumber daya alamnya itu batu. Petani Sayuran. yang dihasilkan sayuran, petani sayuran ya. Bahan asal bendanya sumber daya alamnya. Kemudian nelayan hasil ikan asalnya dari Laut. kemudian sumber daya Air. Nah, nih. Yang belum tepat kelompok siapa? Kelompok 1 ada yang belum tepat, yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Nah, nggak apa-apa ya, dibutuhkan ya, udah paham ya. Ya. Nah, terus kelompok berikutnya masih IPA ya, di bawah ada pertanyaannya ya. Ya, dibaca. Kelompok lain menyimak. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tentukan 3 contoh sumber daya alam yang dapat digunakan di dalam pekerjaannya. Pohon, barang yang dihasilkan kursi. Hewan, barang yang dihasilkan susu. Batu, barang yang dihasilkan batu kerikil. Ada yang beda jawabannya? Ada. Beda, coba. Ya, kelompok 2 terima kasih, saya duduk. Kelompok 1 dibaca saja, kalau beda dari saja. Baca yang keras. Tukang kayu, barang yang dihasilkan kursi. Pemerah susu, barang yang dihasilkan susu.
Kelompok 3 berbeda kan jawabannya? Coba dibaca kelompok 3. Dibaca. Tiga contoh sumber daya alam yang dapat digunakan oleh seseorang di dalam pekerjaannya. Sumber daya alamnya dulu apa? Misalkan pohon. Pohon digunakan oleh siapa? Digunakan oleh tukang kayu untuk apa? Membuat kursi ya, meja. Terus sekarang muatan bahasa Indonesia. Kelompok 3 silakan maju. Yang itu disimpan, yang IPA-nya simpan biar nggak berubah biasa. Disimpan di map. Ya, yang bahasa Indonesia dibaca. Ini kelompok 3 yang lain simak. Kelompok 1, kelompok 2 menyimak. Yang keras bacanya. Dan hasilnya lebih dari cukup untuk mengikuti lomba. Dan akhirnya Surin berhasil membuat piala juara untuk sekolahnya. Tapi dia berusaha memberi kata belakang cerita sekolah dan cemara di Pelosok Kabupaten Cirebon. Ya, ada yang jawabannya berbeda? Kelompok 1, kelompok 2? Coba lihat nih. Yang termasuk dalam topik cerita. Ya, jawabannya ada yang sama? Beda? Kelompok 2 beda. Kelompok 3, kelompok 1? Berbeda juga. Coba kelompok 1. Silakan duduk dulu. Kelompok 3. Baca dan itu yang keras. Ya, cukup. Nih, ya. Sudah ada di situ. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Alur adalah struktur cerita yang disusun oleh rentetan peristiwa, ya. Urut alurnya dari mana dulu tadi kan, tadi Pak Weli itu seorang kepala sekolah, ya, punya murid yang pada berpidato dan ingin muridnya itu ingin mengikuti lomba tingkat nasional, tapi tidak mempunyai uang untuk berangkat karena akhirnya tadi Pak Weli seorang kepala sekolah mempunyai ide yaitu melelang pisang, ya, buah pisang di sekolahnya dan laku, akhirnya uangnya bisa berangkat muridnya untuk mengikuti lomba. Itu alurnya tadi. Nah, latar belakang apa? Latar belakang itu adalah tempat kejadian
Grobogan, Jawa Tengah, begitu ya. Nah, nanti yang kelompok 3 belum tepat silakan nanti dibetulkan ya. Ya, silakan tempat duduknya kembali seperti semula menghadap ke depan semua. Ini dikumpulkan. Ya, tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian juga sudah menilai tentang suatu cerita ya. Kira-kira ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya. Tadi ya, sumber daya alam seperti pohon itu, pohon kayu diambil kayunya, bisa untuk membuat kertas, membuat buku, pensil ya. Kemudian juga ada batu juga dari alam digunakan untuk bangunan ya, dikerjakan oleh tukang bangunan. Masih banyak sekali pekerjaan yang menggunakan sumber daya alam. Kemudian untuk sebuah cerita tadi ada apa saja sebuah cerita? Ada kemudian alur dan ya. Topik itu judulnya ya, bisa dikatakan seperti itu. Judulnya, kemudian alur itu ceritanya, urutan ceritanya. Kemudian latar itu tempatnya ya. Sudah cukup jelas? Sudah jelas. Pak Guru akan membagikan evaluasi. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis nama dan nomor urut di atasnya. Boleh dikumpulkan ke depan. Sudah semua? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya ya, itu kita akan mempelajari tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja ya. Tadi sudah tahu pekerjaannya, nanti berikutnya sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Kemudian untuk PR di rumah ya, kalian membaca dan memahami isi teks tentang hebatnya dokter kami di buku paket halaman 76 ya, di buku tema kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan disiapkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, makan yang bergizi, jaga stamina agar selalu sehat. Sampaikan salam dari Pak Guru untuk orang tua kalian di rumah dan hati-hati perjalanan pulang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.